Saat ini kita berada di Taman Nasional Bunaken untuk melaksanakan inspeksi survei batimetri. Survei batimetri sendiri dilaksanakan oleh Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai Badan Informasi Geospasial. Tahun ini kita mengagendakan untuk melakukan akuisisi data dalam rangka batimetri di dua lokasi, yaitu Taman Nasional Bunaken dan juga Taman Nasional Takabunirate. Nah, tujuan dari inspeksi yang kita adakan pada saat ini adalah untuk memastikan bahwa teman-teman di tim survei tidak mempunyai kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Saat ini inspeksi dilakukan di pertengahan survei yang tengah berlangsung. Dan kita lakukan bersama-sama dengan Deputi Informasi Geospasial Dasar dan Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai untuk memberikan guiding dan juga memastikan kepada tim survei bahwa apa yang mereka laksanakan di lapangan adalah sesuai dengan rencana yang sudah kita susun sebelumnya. Data yang kita peroleh nantinya dari pelaksanaan pengambilan data ini adalah data kedalaman dan juga morfometri dasar laut. Tentu data ini akan sangat berguna untuk menambah data dari DEM nasional kita untuk memberikan untuk melengkapi data batimetri yang sudah kita peroleh selama ini, dan juga tidak kalah pentingnya adalah data ini sebagai bagian dari informasi geospasial yang dapat digunakan untuk membantu perencanaan dan pengelolaan potensi, termasuk dalam kaitannya di dalam Taman Nasional ini untuk menjaga konservasi dan juga untuk meningkatkan dari inventarisasi data yang selama ini sudah dilakukan, baik terkait data spasial maupun data non-spasial. Kegiatan ini merupakan survei batimetri, yaitu kita mengukur kedalaman di perairan Taman Nasional Bunaken dan sekitar Manado dalam rangka untuk mendapatkan topografi dasar laut yang nantinya akan digunakan untuk membuat peta rupa bumi wilayah pantai. Jadi kalau dulu namanya Peta Lingkungan Pantai Indonesia, sekarang berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan juga PP 45 Tahun 2001, Peta Lingkungan Pantai namanya sekarang berubah menjadi Peta Rupa Bumi Wilayah Pantai. Dan ini nanti akan mengintegrasikan informasi geospasial darat maupun laut, sehingga peta rupa bumi ini nanti sebagai sebuah peta dasar yang terpadu antara darat dengan laut. Dan dari sini nanti akan dihasilkan peta tematik yang lebih akurat, lebih lengkap, dan digunakan oleh pihak-pihak terkait untuk mengelola kawasan ini. Jadi ini perlu kita jaga semua. Nah, untuk menjaganya kita butuh informasi ada apa di situ. Baik itu topografi dasar laut seperti apa, nanti biotanya seperti apa, mana spot-spot yang itu bagus untuk wisata misalnya, dan lain sebagainya. Sehingga dengan data-data ini semua nanti semua pihak yang terkait bisa menjaga, mengelola dengan baik kawasan Taman Nasional ini dan kawasan konservasi perairan nasional.
Kegiatan ini merupakan pemenuhan tugas dan fungsi Badan Informasi Geospasial, yaitu menyediakan data geospasial dasar kelautan dan pantai, yang secara khusus menjadi tugas dan fungsi Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai. Data tersebut diperoleh dengan survei yang secara teknis dilakukan dengan metode survei multi-beam atau survei jamak dan survei single beam. Selain survei batimetri, juga dilakukan survei garis pantai dengan tujuan agar data batimetri dan data darat dapat diintegrasikan menjadi peta rupa bumi yang sudah mencakup darat dan laut. Saat ini kita berada di dekat kapal multi-beam echo sounder. Ini adalah salah satu bagian dari multi-beam echo sounder. Yang berada di dalam air adalah transducer. Dia berfungsi untuk memancarkan gelombang suara dan menerimanya kembali. Saat memancarkan gelombang suara, sistem multi-beam echo sounder mengukur waktu dan menghitungnya dengan kecepatan suara sehingga mendapatkan nilai kedalaman. Dari situ kita tahu berapa kedalaman perairan. Nah, yang ada di sini adalah processing unit dari multi-beam echo sounder. Ini ada komputer akuisisi dan ini adalah bagian dari multi-beam echo sounder juga, bagian top side-nya. Nilai kecepatan suara di dalam kolom air itu berbeda-beda, mulai dari permukaan sampai dasar laut. Nah, untuk mengetahui nilai kecepatan suaranya itu, kita memerlukan alat yang namanya Sound Velocity Profiler. Nah, alat ini ditenggelamkan ke dasar laut untuk merekam nilai salinitas, temperatur, dan tekanan air, sehingga mendapatkan nilai kecepatan suara dari kolom air dari permukaan hingga dasar perairan. Nilai tersebut kemudian dimasukkan ke dalam komputer akuisisi data untuk diolah, sehingga nilai kedalaman yang didapatkan dari multi-beam echo sounder adalah nilai yang benar dan sesuai dengan keadaan air saat itu. Saat mengakuisisi multi-beam echo sounder, kita membuat jalur-jalur kapal yang lurus sehingga data yang diambil itu mencakup seluruh area survei, tidak ada yang bolong, dan data yang dihasilkan dari akuisisi multi-beam ini berupa digital elevation model atau model kedalaman atau model ketinggian. Hasil survei batimetri ini akan disajikan berupa peta batimetri dengan skala 1:50.000 yang menyajikan kontur bawah laut. Selain itu ada juga data DEM, yaitu data ketinggian yang nanti bisa dilihat secara 3 dimensi juga. Selama kami survei, kami melihat adanya indikasi Sungai Purba di bawah laut yang lokasinya berada di Likupang Timur dan sebelah timur Pulau Bangka juga. Kami mengindikasikan itu sebagai sungai karena bentuknya itu seperti aliran sungai. Mungkin terlihat seperti naga gitu, berkelok-kelok dari kedalaman yang dangkal sampai yang dalam. Harapan kami dari survei ini bisa selesai dengan lebih cepat dan hasil datanya pun bagus, sehingga setelah dibawa pulang tidak perlu ada perbaikan yang banyak atau malah tidak perlu mengulang survei.